Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah memiliki banyak nama julukan, nama panggilan, yang nama panggilan itu bersumber dari hadis Nabi, dari para sahabat Nabi maupun dari para ulama. Beberapa di antaranya, surah Al-Fatihah dijuluki sebagai surah Nur, cahaya, surah Syifa, penyembuh, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Fatihatul Kitabi Syifaun min kulli da'in. Menurut beberapa ulama, surah Al-Fatihah juga Syifaun min kulli samin ila sama wa syifaun ila sumi. Al-Fatihah itu obat untuk segala penyakit, obat apa saja termasuk racun. Al-Fatihah juga dijuluki surah Ruqyah. Dalam hadis riwayat Bukhari ada cerita dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang seseorang yang disengat kalajengking. Disembuhkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan membaca 7 kali surah Al-Fatihah. Dijuluki pula sebagai surah doa, juga surah pembuka tujuan bagi orang mukmin. Dalam kitab Husinatul Asror ada dijelaskan bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah selama 7 hari, di setiap hari membaca surah Al-Fatihah 70 kali, lalu ditiupkan napasmu ke air yang bersih untuk diminum, maka Allah akan memberikan kepada si pengamal ini ilmu hikmah, ilmu makrifat, menjadi orang yang cerdas, tidak gampang lupa, suci hati dan pikiran, menghilangkan pikiran-pikiran buruk. Menurut kaum arifin, Fatihah memiliki 1000 khasiat lahir dan 1000 khasiat batin. Para penggemar bacaan surah Al-Fatihah siang dan malam, maka sucilah batinnya, terkendali nafsunya, meraih ilmu laduni selama ia benar-benar istiqomah. Di kitab Husinatul Asror ini ada beberapa ijazah pengamalan surah Al-Fatihah. Pilihan kita untuk riyadoh. Silahkan dipilih mau membiasakan surah Al-Fatihah dengan cara yang bagaimana. Pertama, Mbah Hamid Pasuruan mengijazahkan selesai sholat subuh membaca surah Al-Fatihah 30 kali. Selesai sholat zuhur 25. Selesai sholat asar 20. Selesai sholat maghrib 15. Selesai sholat isya 10. Jadi berkurangnya 5 di setiap waktu selesai sholat fardu. Yang mengamalkan ini akan mengetahui keajaiban-keajaiban, mendapatkan ilmu laduni, membuka mata batin, dan tidak akan pernah mengalami kehabisan uang. Juga berguna apabila ada suatu keperluan yang penting, berkirim Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW dan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian membaca surah Al-Fatihah ini 100 kali usai sholat fardu dengan cara-cara tadi, 30, 25, 20, 15, dan 10. Yang kedua, surah Al-Fatihah 20 kali dibaca setiap usai fardu, khusus agar mudah mendapatkan rezeki dan mudah mengkabulkan cita-cita, dijauhkan dari segala bencana kejahatan jin dan manusia. Juga mendapatkan ilmu laduni, bersih hati lahir dan batinnya, 20 kali setiap usai sholat fardu. Maka sama saja 100 kali setiap hari. Jadi silahkan kita memilih cara yang mana. 3. Setiap hari membaca surah Al-Fatihah sekali duduk, sekaligus 100 kali. Pilihan keempat, membaca surah Al-Fatihah
41 kali di antara sholat sunnah dan sholat fardu subuh. Berarti diamalkan setelah sholat sunat fajar, waktunya sekitar 1 jam atau setengah jam sebelum azan waktu fardu subuh. Berkhasiat khusus untuk rezeki, kemudahan membayar hutang, kemudahan untuk memiliki anak agar tidak mandul, kemudahan untuk meraih pangkat yang diinginkan, kemudahan untuk sembuh apabila sedang sakit. Syarat mengamalkan ini semua harus istiqomah dan rutin. Amalan ini juga dipercaya sebagai amalan pengubah nasib yang lemah menjadi kuat. Ada pula cara yang kelima, mengamalkan Al-Fatihah sebagai wirid, dimulai sejak hari Ahad, dibaca sebanyak 70 kali. Hari Senin 60 kali, hari Selasa 50, hari Rabu 40 kali, hari Kamis 30 kali, hari Jumat 20 kali, hari Sabtu 10 kali. Jadi turun di setiap harinya, dimulai hari Ahad, turun 10-10. Ini diamalkan berfaedah untuk mendapatkan rezeki secara bigoiri layah tasib. Kalau masuk ke hari Ahad atau Minggu, balik lagi 70 kali lagi. Seorang syekh ditanya, kok bisa tanpa kerja, tanpa berproposal, bisa bangun pesantren yang muridnya banyak, makanannya cukup? Beliau menjawab, inilah rahasia amalnya. Mengamalkan Al-Fatihah 70 kali dimulai dari hari Ahad, rutin setiap hari. Dengan cara seperti tadi, turun 10 setiap harinya. Sampai sekarang ya masih diamalkan. Amalan seumur hidup, walaupun tanpa sawah, tanpa punya tanah, tanpa punya toko, tidak akan pernah mengalami kekurangan pangan. Orang yang ampuh menyembuhkan orang yang sakit dengan membacakan surah Al-Fatihah, rahasianya tetap sama, harus istiqomah. Sudah merutinkannya, tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari sampai seumur hidup. Kalau yang tidak istiqomah, ya sekedar nambah pahala saja di akhirat. Menurut Kiai Abdul Wahib dari Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Asror, unggahan Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Apabila tidak istiqomah, maka tetap bisa mendapatkan istijrot, kesenangan yang tidak tahan lama, dan faedah yang cuma sebentar di satu waktu. Maka lebih baik istiqomah, jangan yang cuma istijrot. Karena surah Al-Fatihah juga berguna untuk memberikan syafaat dan keberkahan menghadapi sakaratul maut, bekal di alam kubur, sampai kiamat dunia, sampai di akhirat mendapat surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.